وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang membimbing kita dan memberikan tarbiyah kepada kita sehingga kita bisa merasakan betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada kita. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kemudahan bagi kita semua untuk hadir kembali di kajian Kitab Tauhid. Ini adalah pembahasan yang sangat penting di antara sekian beberapa fan ilmu yang wajib kita pelajari. Dan ini adalah ilmu yang pertama kali harus kita kenal, harus kita fahami sebelum ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu Kitab Tauhid. Dan semoga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap semoga salawat dan taslim tersebut disampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga para tabi'in serta tabi'in, dan kita semua yang selalu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah Nabi SAW yang paling utama adalah ajarannya yang paling beliau utamakan adalah tauhidullah wa ibadatuh, mengesahkan Allah
dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian yang ketiga dari pembahasan kitab Tauhid, bab mendakwahkan atau berdakwah, menyerukan syahadat la ilaha illallah. Dan di pertemuan-pertemuan yang lalu atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita mendapatkan faidah dari apa yang disampaikan oleh para syarih atau para ulama yang membuat syarah dari kitab Tauhid ini, bahwa selain kita mempelajari materi tentang tauhid yang ada di dalam kitab ini, lalu kita mengamalkannya, dan itu sudah kita pelajari di dalam bab man haqqaqat tauhid atau tahqiqut tauhid. Lalu sekarang, ya, setelah kita mengamalkan ketauhidan dengan sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah sepatutnya kita mendakwahkan ketauhidan tersebut. Hanya saja, ya, andaikan boleh kita ulas apa yang telah kita pelajari, bahwa seseorang yang mendakwahkan tauhid kepada umat manusia, yang mendakwahkan bahwa agar orang menjauhi kesyirikan, dan itu adalah dakwah yang sebagaimana disampaikan oleh para rasulnya alaihimus salatu wassalam, maka otomatis di sana kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Di sana kita akan menjumpai berbagai macam gangguan, dan di sana pun kita tidak menutup kemungkinan akan banyak rintangan-rintangan, baik itu berupa lisan, ucapan, atau mungkin tindakan. Dan ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita mempelajari bab ini, maka yang patut kita perhatikan bahwa seseorang yang mendakwahkan tauhid itu selalu ditentang, kapanpun dan dimanapun itu. Dan itu adalah sunnatullah di muka bumi ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang yang mengajak kepada ketauhidan, maka dia selalu akan banyak rintangannya. Taib masyarakat ikhwah, di pertemuan sebelumnya kita membahas dalil yang kedua dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Dan di pertemuan kali ini kita akan mencoba, ya, membahas lanjutan dari, ya, dalil dari bab yang kelima ini, yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Walahuma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muallif rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, walahuma, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, an Sahl bin Sa'din. Riwayat ini diterima dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yauma Khaybar, Rasulullah pernah berkata di hari Khaybar, atau di saat perang Khaybar terjadi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di saat hari Khaybar itu, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan, sungguh aku akan memberikan rayah atau bendera esok hari
rajulan kepada seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulah, yang mana lelaki tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah pun dan dia pun dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sebagai balasannya, lelaki itu pun mendapatkan cinta dari Allah dan siapa? Dari Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan pada kedua tangan, pada kedua tangan orang atau lelaki tersebut. Lalu disebutkan kata Sahal bin Sa'ad, fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka tadi Nabi mengatakan bahwa esok hari saya akan memberikan royah kepada seseorang. Bendera ini akan diberikan kepada seseorang yang mana dia ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat pun pada malam itu menghabiskan malamnya sambil mereka ini berpikir-pikir, kira-kira royah itu akan diberikan kepada siapa? Bendera yang Nabi maksud itu akan diberikan kepada sahabat siapa? Sahabat itu bertanya-tanya. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa di kedua tangan inilah, orang inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemenangan. Sahabat ini bertanya-tanya, siapa ini di malam hari, sehingga mereka ini berpikir. Falamma asbahu godau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat masuk sahabat ini masuk di waktu pagi, maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kulluhum yarju ayyutaha. Setiap dari mereka sangat berharap bila mana mereka itu diberikan royah tersebut. Karena secara tidak langsung tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji bahwa orang yang akan saya berikan royah ini, dia ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai itu jadi perbincangan sepanjang malam. Sahabat ini, wah ini siapa begitu Sampai datang waktu pagi hari, mereka itu berharap mudah-mudahan itu saya. Kalau itu saya, berarti Nabi sudah menyebut sahabat itu sudah betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Bahkan Nabi menyebutkan kemenangan itu disebabkan oleh lelaki tersebut. Baik. Lalu dilanjutkan di sini. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bertanya, kemana Ali bin Abi Thalib? Sahabat ini sudah berkecil hati, kayaknya ini yang akan dapat itu siapa? Ali. Padahal semua sahabat itu sangat berharap bahwa mereka lah yang mendapatkan apa? Bendera itu, royah yang langsung diserahkan ini. Fakila, saat Nabi bertanya kemana Ali bin Abi Thalib, laku jawaban sahabat, huwa yashtaki ainai. Beliau ini sedang mengeluhkan sakit kedua matanya ya Rasulullah. Kata siapa? Kata sahabat. Yang mereka ini sudah menaruh harapan agar mereka mendapatkan apa? Royah, bendera yang langsung diserahkan sebagai ini adalah tanda pasukan kaum muslimin di perang Khaybar. Akhirnya fa'arsalu ilaih fa'utiya bi. Akhirnya mereka datang, dikirim menghadap kepada Ali, dan didatangkanlah siapa? Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa fi ainaihi. Lalu Nabi mengeluarkan ludah ke kedua matanya. Kedua mata siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi memberikan ludahnya kepada, diludahilah kedua matanya, dan didoakan agar Ali ini selalu mendapatkan kebaikan. Fabaro'ah. Jadi tadi kata sahabat, Ali itu lagi apa?
lagi sakit mata ya Rasulullah, coba panggil ke sini. Akhirnya Nabi SAW meludahinya tidak terlalu keras. Ya, jadi dicucurkan 2 air ludah itu ke kedua mata siapa? Ali. Nabi mendoakannya, fabaro'a ka'allam yakun bihi waj'un. Ini karena keberkahan air ludah siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya seketika Ali bin Abi Thalib itu sembuh. Seakan-akan sebelumnya tidak pernah sakit mata. Ya, dengan izin Allah, dengan keberkahan apa itu tadi? Air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ar-rayah, lalu Nabi memberikan ar-rayah tersebut, bendera tersebut kepada siapa? Ali. Wah, sahabat itu, oh ternyata Ali itu yang disebutkan rajulan hari kemarin. Faqala unfud ala rislik hatta tunzila bisahatihim. Ya, maksud unfud ala rislik ini, ya, sempurnakanlah tugasmu dengan tenang. Ini wasiatnya Nabi SAW kepada siapa? Ali. Hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau berada di tengah-tengah kaum itu, ya, yang akan engkau dakwahi. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka. Nah, ini intinya, summa du'uhum ilal Islam. Ya, jadi dari sekian panjangnya tadi matan hadis ini kalimat intinya, ajak mereka, dakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Kepada siapa itu? Pada Ali. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, kabarkan kepada mereka tentang hak Allah atau hak Allah yang wajib mereka penuhi. Fawallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, bila mana Allah menjadikan kamu sebab seseorang mendapatkan hidayah. Misalkan kita mengajak orang agar masuk Islam, lalu kita sebabnya, apa kata Nabi ya terhadap hal ini? Khairul laka min humurin na'am, maka itu lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna apa? Merah. Yang mana unta yang berwarna merah ini, ya, di zaman itu atau di saat itu selalu dijadikan hal yang sifatnya mahal, aset yang paling berharga. Jadi kalau misalkan ada unta merah, oh ini punya barang mewah. Jadi kata Nabi SAW, bila mana engkau menjadi sebab orang masuk Islam, orang jadi mendapatkan hidayah dari siapa? Allah, maka itu lebih baik daripada aset kita yang termewah sekalipun, yang pada saat itu disebut humurin na'am. Apa itu? Unta yang berwarna merah. Taib ikhwah, itulah matan hadis yang dikutip oleh Syekhul Islam, ya, Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Taib, andaikan kita akan menguraikan apa yang dikutip dari hadis tersebut. Jadi muallif rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam, ya, kutipan hadis Sahal bin Sa'ad ini radhiyallahu an, jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah radhiyallahu ta'ala an, ini beliau menceritakan bagaimana kejadian perang Khaybar. Ada yang tahu perang Khaybar itu terjadi tahun berapa Hijriah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kurang tahu. Perang Khaybar itu terjadi di awal tahun 7 Hijriah. Di awal tahun 7 Hijriah. Jadi awal tahun Hijriah, ya, terjadi sebuah perang yang disebut dengan perang Khaybar. Disebut perang Khaybar karena perang ini terjadi di sebuah tempat yang bernama apa? Bernama Khaybar. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa
di dalam perang Khaybar tersebut, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ya, beliau ini berjanji akan memberikan rayah. Ya, Nabi SAW mengatakan la u'tiyanna rayata godan. Jadi hari ini H-1 sebelum perang, Nabi SAW berjanji besok saya akan memberikan rayah. Ini menunjukkan bahwa adanya rayah yang dijadikan sebagai simbol perang. Taib, di dalam sejarah Nabi atau dalam sirah Nabawiyah, jadi bendera yang biasa dipakai perang itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan apa? Rayah. Ada yang disebut dengan liwa. Ada yang disebut apa? Rayah. Ada yang disebut dengan liwa. Nah, rayah itu biasanya disebutkan kata para syarih ini bahwa yang dimaksud rayah itu biasanya adalah kain yang berwarna hitam yang dijadikan. Jadi yang dikenal istilah rayah itu kain yang dijadikan bendera dan warnanya itu warna apa? Warna hitam. Ya. Dan di perang Khaybar itu kain bendera itu atau rayah itu berasal dari kain yang berasal dari pakaian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Jadi Nabi tidak sengaja mencari kain, tapi dari pakaian Ummul Mukminin Aisyah. Jadi banyak pakaian istri-istri Nabi itu memang warnanya hitam, sehingga rayahnya itu ini berasal dari kain pakaiannya Ummul Mukminin Aisyah. Dan ada pula, oh ya, jadi di rayah itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi rayah itu warna hitam dan tertulis di sana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga ada yang disebut dengan liwa. Ya, liwa ini biasanya berwarna putih. Ya, jadi rayah itu warna hitam, tertulis di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan liwa itu bendera yang warnanya apa? Putih. Ini biasanya dibawa oleh sahabat, baik itu rayah ataupun apa? Liwa. Ini banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keberadaan rayah dan liwa ini. Ya, taib. Dan bahkan setiap peperangan sahabat ini selalu diberikan rayah dan liwa. Dan ini adalah sebuah kehormatan. Bila mana ada seseorang yang langsung diserahi rayah langsung dari siapa? Rasulullah SAW. Ya, ini dari langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, di saat hari sebelum terjadi ya H-1 terjadi ya perang apa itu? Khaybar tadi. Ya, Nabi SAW menyampaikan perkataan ini adalah sebuah kabar gembira. Ya. Dan perlu kita tahu bahwa di saat perang Khaybar terjadi, ya, tadi awal tahun berapa? Tahun 7 Hijriah itu, kaum muslimin saat itu hampir sedang kelaparan. Hampir sedang apa? Kelaparan. Sebut sajalah sedang musim kemarau yang sangat berat, ya, sangat dahsyat sekali, sehingga makanan-makanan itu sangat kurang. Panas sekali. Dan kebetulan Khaybar pun tempatnya itu sangat tandus. Sangat apa? Sangat tandus. Nah, sehingga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gini, sahabat radhiyallahu taala anhum ini sebelum biasa ya, sahabat itu bila mana mereka ini dan Nabi SAW sebelum ke tempat perang biasanya mereka singgah dulu. Ya. Mereka itu biasanya singgah dulu, ya, nazil namanya. Jadi mereka singgah dulu di sebuah tempat yang mana tempatnya basah, lembab. Jadi sebelum sampai ke Khaybar, ya, sahabat itu singgah bersama Nabi di sebuah tempat yang apa? Yang sangat lembab. Jadi dingin lah, agak dingin gitu. Di antara pepohonan, ya, kurma. Nah, sehingga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari dingin ke panas, ini apa yang akan terjadi?
demam. Jadi ini hal yang sifatnya umum ya, seperti sekarang misalkan ya, dingin ke panas akhirnya jadi apa? Demam. Nah ini jemaah, jadi berat sekali. Perang Khaybar ini adalah salah satu perang yang sangat apa? Berat. Kondisinya ya sangat panas. Ya, sebelumnya mereka apa? Singgah di sebuah tempat yang dingin. Jadi peralihan dari dingin ke apa? Ke panas. Sehingga masya Allah, mereka ini banyak yang merasakan mengeluhkan demamnya, sampai ada di antara mereka mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, sampai Ali pun beliau ini apa? Sakit mata. Ya, yang lainnya kebanyakan apa? Demam. Disebutkan di sini ya dalam beberapa referensi sirah nabawiyah, Nabi SAW menyuruh mereka yang sedang demam ini agar mengompres dengan air. Jadi memang ini dari dulu ya. Jadi Nabi SAW pun merintahkan sahabatnya kompres dengan apa? Air. Karena bagaimanapun demam itu kata Nabi min fayhi nari jahannam. Demam itu dari apa? Dari bara api neraka apa? Jahannam. Makanya ademkan dengan air. Ya. Nah mereka mengikuti saran dari Rasulullah SAW, ya, kompreskan air yang dingin, akhirnya mereka disembuhkan biidznillah. Ya, disembuhkan biidznillah dari demam mereka. Jadi di saat kondisi seperti itu, ini bayangkan jemaah, mereka harus berperang besok dan kondisinya kurang apa? Kurang fit. Mereka melakukan Rasulullah, tapi mereka tidak langsung kayak kalau kita lebih baik pulang. Betul kan? Saya kurang fit, mu'udurah, sakit. Sahabat tidak. Sehingga Rasulullah SAW ya di hari sebelum itu Nabi mengatakan lautian rayah badan, besok saya akan memberikan rayah ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan kemenangan akan ada di tangannya. Oh, sahabat itu sudah optimis bahwa di perang Khaybar ini berarti insya Allah mereka akan menang. Coba kalau Nabi memberikan kabarnya, antum sakit semua ya, lemah, besok kalah. Oh, kayak jadi apa? Menciut nyari. Ini Nabi memberikan motivasi. Besok saya akan memberikan raya ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan kemenangan ada di tangannya. Wah, berarti kita akan menang. Ya, tayo. Nah akhirnya di sini kalau kita maknai kalimat yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Jadi lelaki itu yang dimaksud di sini adalah Ali bin Abi Thalib, ya kan? Akhirnya kita tahu bahwa itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, yang sebelumnya sahabat memperbincangkan siapa itu. Ya, di sini disebutkan bahwa ya Nabi SAW mensifati bahwa sahabat ini, mereka ini mencintai Allah dan Rasulnya, semuanya juga, dan mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga ini jamaah rahimakumullah, ya, sehingga Nabi SAW karena ada kata-kata bahwa lelaki ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya, bagaimana dia ini tidak bersemangat. Ya, disebut oleh Nabi langsung bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Waduh, ini berarti ini adalah sebuah kesaksian yang tidak diragukan. Karena siapa yang mengatakan itu? Rasulullah SAW. Dan yang Nabi janjikan, ya, jadi setiap orang yang langsung diberikan royah oleh siapa? Oleh Rasulullah, itu akan menjadi qaid atau jadi amir. Dialah yang akan menjadi pimpinan apa? Perangnya. Ya, jadi kemenangan ada di tangannya. Ini masya Allah. Jadi ya, di sini dapat kita pahami, ya, Rasulullah SAW di potongan hadis ini sedang memuji para sahabat. Makanya dari potongan hadis ini, dari pelajaran kitab Tauhid, Allah dan Rasulnya memuji siapa? Sahabat. Dan kita kaum muslimin tidak boleh membenci dan mencela para sahabat, siapapun itu.
imma Ali bin Abi Thalib wa imma Muawiyah, sahabat apapun itu, tidak boleh kita mencela mereka. Karena kalau kita baca di dalam surah Al-Fatih, ya, ayat terakhir, ya, ayat 29, Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini Allah sedang memuji siapa? Sahabat. Karena Allah menyebutkan walladzina ma'ahu, orang-orang yang menyertai Rasulullah SAW. Siapa yang menyertai Rasulullah? Para sahabat. Ya, nah makanya jamaah rahimakumullah, ya, bahwa kita, ya, kaum muslimin yang mengaku misalkan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita membenci para sahabat, maka kita bukan orang mukmin. Ya, bahwa syiar kaum muslimin yang sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah mencintai para sahabat tanpa gulu kepada salah seorang mereka. Karena kita tahu ada salah satu firqah yang tersesat, ya, orang-orang Syiah, mereka menggulukan siapa? Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengkufurkan sahabat-sahabat yang begitu banyak. Ya, sedangkan Allah sendiri dalam ayat tadi walladzina ma'ahu asyiddan, Allah memuji. Ini udah kesalahan yang sangat fatal, jemaah rahimakumullah. Makanya di sini kita dapat ambil faidah dari hadis Sahal bin Sa'ad ini, bahwa kita ini betul-betul meyakini bahwa sahabat itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pantas sehingga Nabi mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Ini tidak dipungkiri. Baik. Lalu yang kedua, faedah hadis yang kita bacakan tadi ini adalah hirsus sahabati alal khair, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat bersemangat atas kebaikan. Buktinya apa? Semalaman ada di antara banyak mereka yang tidak tidur, berbincang, siapa yang kira-kira ini yang akan diberikan royah oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Mereka ini sangat bersemangat sekali, sehingga mereka banyak sekali yang tidak tertidur. Mereka ini menyibukkan, ingin esok hari ini mereka mendapatkan royah itu langsung diserahkan dari Nabi SAW. Lalu di saat Rasulullah SAW mengatakan Aina Ali bin Abi Thalib, ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi tahu yang gaib, tidak usah nanya kemana Ali, ya kan? Iya. Rasulullah SAW pun sebagai manusia yang paling baik di muka bumi bertanya kepada sahabat, Ali kemana? Berarti Nabi pun tidak tahu perkara yang apa? Gaib. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, hiya yashtaki bi'ainaini, beliau ini sedang mengeluhkan sakit apa? Kedua matanya. Jadi kalau ada orang berani mengatakan saya tahu nasib si fulan, berarti ini lebih dari Rasulullah. Dia mengklaim bahwa dia ini lebih tahu dari Rasulullah SAW. Nabi pun mengatakan Aina Ali. Nabi tidak tahu Ali saat itu sedang apa, sedang sakit apa, tidak tahu. Kalau tidak ada jawaban dari siapa? Para sahabat. Ya, maka Nabi SAW ini pun jadi sebuah faidah bahwa Nabi SAW dan para Rasul yang lain pun demikian, tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang Allah Ta'ala berikan pengetahuannya. Makanya di saat Nabi didatangi oleh Jibril di hadis Arba'in yang sering kita baca, masyhur, ya, ditanya Nabi itu kapan hari kiamat, apakah Nabi menjawab? Tidak. Apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Belum tentu yang ditanya perkara itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini menandakan bahwa Nabi ini tidak tahu perkara yang apa? Gaib. Ya, ini faidah yang tersirat dari kata-kata Nabi SAW, Aina Ali ibnu Abi Thalib. Ya.
Lalu tadi disebutkan dalam hadis yang tadi bahwa Nabi menyuruh agar didatangkan siapa itu? Ali itu yang sedang sakit apa? Sakit mata. Jadi beliau ini sedang armadul ainain, dihadirkanlah di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasul meludahi kedua matanya sehingga rasa sakit mata itu hilang, sehingga jadi jelas lagi lah. Jadi kalau istilah orang Arab, armadul ainain itu sakit matanya parah, Pak. Bukan hanya iritasi mata merah saja ya, tapi sakit mata sehingga si penglihatannya itu agak kabur. Ya, ini disebutnya dalam bahasa Arab armadul ainain. Jadi bukan sakit mata biasa. Sehingga bila diludahi dengan ludah Rasulullah SAW, biidznillah dia sembuh. Sampai dia mengatakan, saya tidak merasakan sakit di mata ini, saya tidak merasakan sakit di kepala ini. Jadi di sini disebutkan bahwa ini adalah salah satu alamatun nubuwah, ya. Dan jangan antum praktekan. Jadi kalau begitu ini jadi dalil. Ya, kalau sakit mata sini ana ludahi, jangan. Ini adalah salah satu khususiyahnya Nabi SAW. Air ludahnya Nabi ini berkah. Kalau kita apa berkah? Jadi antum tidak mesti misalkan bekas si fulan ini sudah ini berkah. Gak ada. Kalau Nabi iya. Ya. Jadi Nabi meludahi mata siapa? Ali bin Abi Thalib, biidznillah sembuh. Kalau kita jangan dipraktekkan. Ini bukan dalil untuk kita. Ini adalah salah satu dalil alamatun nubuwah, tanda kenabian. Allah lebihkan air ludahnya Nabi saja bisa jadi obat. Nah kalau kita meludahi orang yang sakit mata, nambah parah. Ya kan? Iya, jadi jangan sembarangan mengambil dalil langsung kita praktekkan dengan anggapan Nabi pun meludahi Ali yang sedang sakit mata. Anak kita sakit mata, sini Abi ludahi, jangan. Ya, jadi jangan beda konteks. Karena yang Nabi SAW sampaikan ini adalah alamatun nubuwah. Tanda kenabian itu memang ada hal-hal yang dikhususkan. Seperti keringat Nabi, baunya, wanginya seperti apa? Kasturi. Ya, ini kan kelebihan-kelebihan yang khusus bagi Nabi. Kalau kita keringatnya ya pasti bau. Ya kan? Nah ini. Jadi ikhwan rahimakumullah, dari potongan kalimat tadi bahwa ada keberkahan dari air ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini Nabi SAW dapat kita ambil faidah dari hadis tersebut. Biasanya Nabi sebelum mengutus pasukan untuk berperang, Nabi biasanya memberikan dakwah dulu, menyampaikan paparan kepada mereka agar betul-betul mereka ini teguh dalam berperang, berhasil. Ya. Dan di sini tadi disampaikan bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib agar melaksanakan tugas sebagai pimpinan perang apa? Perang Khaybar itu harus dengan apa? Ala rislik. Dalam artian ala rislik itu harus dilaksanakan secara perlahan-lahan. Maksud perlahan-lahan itu jangan serampangan. Harus apa? Kalau mau mengambil keputusan harus waspada dan harus dipertimbangkan. Itu yang dimaksud inti ala rislik, tenang gitu ya, sehingga engkau ada di tengah-tengah mereka. Ini salah satu yang disampaikan oleh Nabi di saat sebelumnya. Nah, di saat Nabi SAW ya menyampaikan memberikan pemaparan kepada sahabat, termasuk kepada Ali bin Abi Thalib, bila mana engkau sudah ada di hadapan mereka, fad'uhum ilal Islam, maka sampaikanlah atau serukanlah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Wa akhbiruhum, sampaikan kepada mereka bima yajibu alaihim haqqillah ta'ala, tentang hak Allah terhadap mereka, yaitu agar mereka masuk Islam. Nah, ini jamaah rahimakumullah, dari potongan kalimat hadis ini dapat kita ambil faidah bahwa maksud ya dari berperang di jalan Allah itu adalah mendakwahkan Islam. Awas, jadi bukan berarti yang namanya perang kan pasti menggunakan
pedang. Berarti Islam mengajarkan radikal. Islam mengajarkan apa? Kekerasan. Bukan. Islam mengajak dulu agar orang-orang kufar masuk kepada agama apa? Islam, agar mereka mengetahui hak Allah yang harus sebenarnya mereka penuhi, yaitu mereka mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu mereka mendirikan sholat, mengeluarkan apa? Zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang harus mereka laksanakan. Ya, andaikan misalkan sebelum berperang mereka didakwahi, mereka mau masuk Islam, tidak boleh memerangi mereka. Tidak boleh. Ya, nah makanya ini jamaah rahimakumullah, tujuan dari kita di Islam, berperang dalam agama Islam itu tujuannya adalah dakwah, menyampaikan agama Allah terhadap mereka. Jadi bila mana orang-orang kufar ini telah mengikrarkan syahadat Allah ilaha illallah, lalu mereka melaksanakan kewajiban sholat, zakat, puasa, berhaji, jangan diganggu lagi. Ya, jangan diganggu lagi. Nah ini makanya jamaah rahimakumullah, kalau misalkan ya ada misalkan satu wilayah Khaybar, ya waktu itu didakwahi satu wilayah lah misalkan, mereka ini ikut, sudah tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Awas ya, di saat seseorang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, haram darahnya, hartanya pun haram, tidak boleh diganggu. Nah makanya kenapa di dalam Islam membunuh sesama muslim ini dosa besar, termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Islam, seperti apa? Dhimmi, ahli dhimmah, ini pun sama, termasuk dosa apa? Dosa besar. Ya, walaupun mereka tidak mengikuti ajakan Islam, tapi mereka tidak memberontak kepada apa? Agama Islam. Ya. Baik. Lalu faidah dari hadis yang kita baca dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ini, bahwa perlu kita tahu bahwa sebenarnya Khaybar ini banyak di sana adalah kelompok orang-orang Yahudi. Jadi di Khaybar itu orang-orang Yahudi banyak, Pak. Ya, orang-orang Yahudi. Maka ahlul kitab, ya, mereka pun harus diseru kepada syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang-orang Nasrani pun mereka harus bersaksi bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah. Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah, bukan anak Allah. Sebagaimana orang-orang Nasrani ya, yang menyatakan misalkan Nabi Isa itu adalah anaknya siapa? Allah, dan Allah tidak ridho dengan itu. Ya, Allah tidak ridho dengan itu. Jadi, ya rahimakumullah, dakwah ini ya pas Nabi SAW di Makkah, Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Ini dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW juga, dakwah ila tauhid. Termasuk di Madinah ada orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, mereka pun sama. Walaupun mereka katakan saya beriman kepada Nabi Musa, kata siapa? Orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan kita beriman kepada Nabi Isa. Apakah itu cukup? Tidak. Ya, pengakuan mereka beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, tanpa beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak menjadikan mereka masuk ke surga. Jadi harus mereka mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini wajib. Ya, nah makanya jemaah rahimakumullah, ya ahlul kitab ini, ya kalau kita lihat di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, ini adalah mad'unya Nabi yang memang lebih sulit didakwahi daripada orang-orang musyrikin. Madu ini objek dakwah Nabi. Ya, kalau orang-orang musyrikin ini memang mereka ini taklid buta betul-betul mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Kita hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kami. Titik. Ini kita aja. Tapi orang ahlul kitab mereka berdalih dengan kitab apa? Taurat. Orang-orang Nasrani mereka berdalih dengan apa? Kitab Injil. Padahal mereka tidak mengimaninya sebenarnya.
Kita tahu kalau kita baca di surah Al-Imran, ya, di surah An-Nisa, di surah Al-Maidah, 3 surat ini kalau kita bahas pembahasan tafsir ayat-ayat di dalam surat ini, kita akan temukan bahwa orang-orang ahli kitab ini mereka hanya mengaku-ngaku saja. Kenyataan mereka tidak beriman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik. Lalu apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini pula? Di sini Nabi SAW menyampaikan kepada Ali sebagai qaid, sebagai apa? Sebagai pimpinan perang saat itu yang diberikan apa tadi? Raya, ya, bendera hitam itu. Nabi mengajarkan kepada Ali dan seluruh sahabat, "Summad'uhum ilal Islam." Ajaklah mereka agar masuk apa? Agar masuk Islam. Ya, ini jelas bahwa hal yang pertama kali didakwakan itu adalah syahadat, dan ini menjadi konsekuensi seseorang masuk Islam. Lalu setelah syahadat, ajarkan kepada mereka hal-hal yang wajib mereka lakukan dari hak Allah. Maksudnya setelah mereka berserah diri, mereka mengikrarkan 2 kalimat apa? Syahadat, maka mereka pun harus dikenalkan tentang ibadah salat. Lalu kenalkan kepada mereka juga keluarkan zakat yang difardukan. Di antara mereka ada orang yang kaya raya, maka keluarkan apa? Zakatnya. Demikian pula ajarkan kepada mereka bahwa Allah dalam 1 tahun mewajibkan saum di bulan apa? Ramadan. Dan Allah pun mewajibkan kepada mereka 1 kali haji ke Baitullah Al-Haram. Jadi ini hal yang wajib. Jadi dapat kita pahami dari hadis yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad ini, bahwa Islam ini memang harus diajarkan secara bertahap. Pertama yang harus disampaikan ya tauhid dulu, syahadat dulu, ini harus disampaikan. Baru setelah itu anak turunannya kepada apa? Salat. Kepada itu zakat. Lalu puasa dan ibadah haji. Oleh karena itu tidak mungkin kita ingin mengajarkan kepada seseorang ibadah yang benar, tapi syahadat tidak diajarkan dengan benar. Ketauhidan tidak diajar kepada mereka. Ini jelas-jelas jemaah rahimakumullah. Ini adalah pengajaran yang keliru, ya. Makanya dari hadis ini maka kita dapati pula beberapa faidah bahwa ya yang pertama kali harus diajarkan kepada mad'u kita itu adalah apa? Tauhid. Sebelum kita mengajarkan salat, mengajarkan kepada mereka kewajiban sedekah dan zakat, ini ya jelas ya bahwa Nabi SAW ini mengajarkan kepada Ali sebagai pimpinan perang yang akan memimpin perang Khaybar menghadapi orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Taib, sudah isya ya? Taib, anak kira cukup. Dan pertemuan kali ini ya berhubung anak ada keperluan ba'da isya, jadi hanya sampai isya saja. Taib, ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, silakan sebelum anda tutup. Ya, tidak ada pertanyaan. Cukup. Tutup saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.